Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Seperti biasa, ini orang banyak tanya-tanya kepada saya, ini Mas Hersbu kenapa narasumbernya Rocky Gerung dulu? Banyak tanya begitu, masih banyak gitu. Mereka nggak tahu bahwa ya namanya ini Rocky Gerung official di Forum News Network. Ya ini memang forumnya Rocky Gerung, gitu. Rubrik. Rubrik ya kayak wawancara wawancara rubrik lah ini ya begitu ya. Kalau yang non Rocky Gerung wawancaranya di Hersbu Point. Itu yang mesti saya jelaskan. Seperti halnya juga ada Said Didu kan gitu ya di Manusia Merdeka itu rubriknya. Kalau di nah benar Anda generasi baby boomer. Jadi jelasinnya rubrik. Nah, gitu ya. Kalau anak sekarang paham, tapi kalau generasi baby boomer taunya rubrik. Oh, begitu paham rubrik clear ya. Jadi Yes. pertanyaan-pertanyaan itu masih ada, saya ini baru saya baru di chat juga ditanya seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan perbincangan kita ya, Bung Rocky. Ini saya baca berita-berita kalau sebelumnya kita bahas soal kegalauan Pak Jokowi dan sebagainya, tapi ternyata saya kira meskipun Ganjar Pranowo juga sudah dicalonkan dan ada kelegaan sejenak, tapi sekarang ini mungkin dia sudah mulai berpikir juga karena ternyata dia ini soal cawapresnya juga terima matang aja gitu. Karena diputuskan ini katanya ditanya oleh mereka siapa yang akan cawapres yang akan diusung, yaitu terserah urusan partai gitu, dan kemudian dan ternyata Ibu Megawati diserahkan pada Ibu Megawati soal siapa yang jadi cawapresnya itu. Begitu Bung Rocky ya. Ya, begitu kembali pada Ibu Mega sensornya langsung berjalan tuh. Yang Ya. disodor-sodorin itu nggak dia perlukan. Jadi Ya. bisa juga akhirnya Puan dijadiin wapres kan, Hmm. soal perhitungan macam-macam. Tapi bagi kita yang menilai etik di dalam mengajukan seorang, begitu diajukan presiden, kan presiden mesti memilih sendiri wakilnya supaya dia pas dengan dia tuh. Jadi Betul. kalau misalnya Puan dipilih, orang langsung berpikir kalau begitu sebetulnya dalam praktek nanti Puan yang akan jadi presiden, karena Puan Hmm. pasti akan merangkap ketua partai. Begitu Puan merangkap ketua partai, kedudukan Pak Jokowi, Pak Ganjar itu balik lagi seperti kedudukan Pak Jokowi, petugas partai aja kan. Kan itu Hmm. soalnya tuh. Dan mungkin petugas partai yang juga lebih lemah, jadi kan disebut Betul. Ganjar itu Jokowi KW2 kira-kira begitu. Ini yang ya itu Jadi, logikanya begitu tuh. ya, ya. Jadi Ganjar akhirnya tidak otonom sebagai presiden. Jadi dia adalah presiden partai, bukan presiden Republik Indonesia. Itu dari awal udah pasti begitu sini semua orang tuh. Ya, ya. Dan itu kan jelas sebenarnya kalau kita simak kembali pidato pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ibu Megawati kan begitu, disebutkan bahwa petugas partai yang jadi Gubernur Jawa Tengah dan sekarang ditingkatkan dia penugasannya menjadi petugas partai yang menjadi calon presiden. Saya kira ini yang jadi persoalan mungkin secara etika di kalangan internal PDIP, yaitu benar karena Ibu Megawati memang diberi hak prerogatif untuk itu. Tapi ketika ini kemudian masuk wilayah kenegaraan, ya menurut saya ini jadi persoalan sendiri kan. Iya kan Ganjar kalau dia Ganjar sekedar petugas presiden, ya nggak mungkin dia jadi presiden. Kan PDIP butuh 50% plus satu buat jadikan Ganjar kan. Jadi Hmm. ada PDIP berapa sekarang? 19% tuh. Jadi tetap 19,33 Bung. ya, 19,33 ya. ya sebutlah 20 tuh. Nah Hmm. 31% itu bukan suara PDIP. Hmm. Jadi kalau kita bandingkan kok dia jadi presiden partai, padahal dia dipilih oleh lebih dari sekedar konstituen PDIP kan itu intinya kan. Jadi bayangkan misalnya Ibu Mega tetap kurang paham bahwa dia adalah presiden Republik Indonesia. Dipilih oleh siapa? Oleh PDIP. Nggak mungkin. PDIP suaranya cuma 20%. Kecuali PDIP suaranya 50-60%. Nah itu pasti seluruh suara Ganjar atau suara PDIP. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita mau ingatkan pada Ibu Mega, silahkan memilih presiden, tetapi jangan jadikan presiden itu milik partai. Itu bahaya, karena itu nanti presiden hanya berutang budi pada partai. Itu berarti seluruh aktivitas APBN juga itu akan disesuaikan dengan kebutuhan partai. Lalu yang milih dia yang lain tuh dapat apa kalau begitu kan? Ini juga penipuan di dalam proses politik ke depan. Ya. Saya kira mungkin sebutan Anda tadi sebagai jaga Jokowi KW2 itu ya nggak berlebihan ya. Meskipun itu agak sinikal gitu ya. Karena gini, saya ingin sampaikan penjelasan begini.
Ibu Megawati pasti tidak mau terulang lagi pola hubungannya dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi yang disebutnya petugas partai kan dalam banyak hal juga melawan Ibu Megawati, dan kemudian itulah kita melihat pasang surut hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi gitu. Dan saya kira dalam kasus Ganjar pasti Ibu Megawati nggak mau terulang lagi, nggak boleh terulang. Jadi kontrolnya terhadap Ganjar, atau cengkramannya terhadap Ganjar pasti lebih dalam ketimbang terhadap Pak Jokowi. Nah itu bahayanya. Jadi Ganjar bukan sekedar jadi petugas partai, tapi pesuruh partai itu. Karena sebagai petugas, ya, contoh Jokowi gagal tuh. Nah sekarang Ibu Mega akan cengkram lebih ketat sebagai pesuruh aja, lebih buruk lagi kan. Jadi kita nggak lihat seorang presiden tampil sebagai presiden Republik Indonesia tuh. Setiap kali di kepalanya Ganjar, oh saya nanti gimana jadi presiden Republik Indonesia, tapi mesti minta izin dulu pada Ibu Mega tuh. Jadi buat apa ada pemilihan presiden langsung kalau intinya seseorang jadi presiden bukan untuk mewakili kedaulatan rakyat atau membaca kedaulatan rakyat, tapi membaca kepentingan partai. Nah itu juga berbahaya di dalam proyek-proyek ke depan itu. Kan seluruh kebijakan negara nanti akan dikendalikan oleh PDIP atau oleh Ibu Mega atau mungkin penggantinya Ibu Puan kan. Itu bahayanya. Kalau seseorang, ini juga kesalahannya Ganjar sendiri kan, dia tolak aja mestinya kan. Saya Ganjar Pranowo dibesarkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau bisa diambil oleh PDIP artinya dia bukan orang, dia barang dong, bisa digade-gadeikan kan, bisa ditukar tambahkan, diperjualbelikan. Dan itu juga merendahkan martabat Ganjar tuh. Tapi Ganjar juga merasa ya udah belakangan aja di atas itu. Ya itu halnya yang kalau kita terangkan. Kalau dari segi point of view FNN itu betul-betul bukan kualitas seorang pemimpin. Ya, ya. Oke, tapi bahayanya kan begini, itu tadi kan ranah private, Bung Rokin. Realitasnya kan ketika nanti dia jadi presiden, itu kan masuknya bukan ranah private lagi, ranah publik, bahkan itu ranah kenegaraan, kan jauh lebih berbahaya kalau itu terjadi. Ya itu, nanti kita bayangkan. Ganjar masuk dalam ranah publik, diasuh oleh etika publik, diasuh oleh norma-norma publik, diasuh oleh regulasi publik. Tetapi kebijakan dia itu akan pro pada norma-norma privat di dalam partai PDIP kan, apalagi dianggap hubungan dia dengan Megawati itu personal. Kan mestinya hubungannya hubungan profesional kan. Tapi yang profesional itu berubah menjadi personal karena mental Ganjar turun. Dia adalah raja yang dirampok dari musuh, dari rumahnya sendiri kan, dipindahin ke rumah yang sebetulnya memusuhi dia. Tuh mentalnya juga jatuh. Jadi nanti akan gampangnya begini. Ganjar, kalau bukan gue ambil lu dari Jokowi, lu akan jadi presiden di situ tuh. Karena itu lu udah jadi pembantu gue aja. Kira-kira begitu psikologi publik kan. Jadi Ganjar akhirnya juga merasa iya dia diselamatkan oleh Megawati. Sebagai apa? Sebagai calon presiden. Bukan sebagai orang yang sudah diincar untuk tidak menang. Kan itu intinya kan. Jadi dimenangkan oleh Megawati melalui transaksi apa istilah kemarin saudara Hersu itu hostile takeover kan itu. Oh ya, hostile takeover ya. Itu soalnya tuh. Jadi bagaimana mungkin kita percaya bahwa Ganjar bisa memimpin dengan teguh kalau dia akhirnya tahu bahwa dia sebetulnya diselamatkan oleh orang yang tadinya memusuhi dia tuh. Jadi harga dirinya turun, lalu balas budinya makin menjadi-jadi. Ya. Nah, dengan pernyataan ini, saya kira kita menyarankan kepada teman-teman wartawan, sudahlah, jangan lagi ditanya-tanya Pak Ganjar Pranowo siapa akan jadi calon wakil presiden. Nanti malah itu membuat dia malah pusing gitu, karena dia tahu pasti dia tidak menjawab. Dan kita kan akhirnya kan kita udah bisa menduga dengan keras, dan bukan menduga ya, memang itu seperti itu. Ibu Megawati lah yang akan mencarikan jodoh ini kan. Jadi seperti di masa lalu lah gitu. Seperti kawin paksa lagi nanti yang terjadi kan, karena orang tua yang menjodohkan dalam hal ini Ibu Megawati gitu. Dan sekarang kita tinggal bisa kira-kira memprediksi seperti apa calon pilihan Ibu Megawati untuk pendamping Ganjar itu. Nah kita menduga-duga bahwa Ibu Megawati pasti udah tahu kalau dia nggak putuskan sendiri, dia akan ditekan oleh partai-partai lain kan. Mega menganggap sekarang setelah ada koalisi dia tentukan partainya tuh, dia tentukan wapresnya tuh. Bagi koalisi sekarang terima dulu calon wapres gue baru gue mau koalisi kan, itu rumitnya di situ kan. Jadi nggak mungkin misalnya P3 itu menyodorkan diri untuk berkoalisi tanpa keputusan sebelum koalisi bahwa yang harus jadi wapres adalah Anies. Demikian juga PAN. Jadi kesulitannya di situ. Ibu Mega menganggap partai-partai berkoalisi dulu dah, baru kita tentukan. Nah, partai-partai yang potensial koalisi menganggap sebaliknya. Tentukan dulu, baru kami diundang berkoalisi itu. Nah, kesulitannya di situ. Jadi Ibu Mega
awal ingin mengendalikan sebetulnya pemimpin Indonesia. Ya, ya. Kan Ibu Megawati menyatakan bahwa sudah ada partai-partai, ya saya dengar dari Mbak Puan, begitu kata Ibu Megawati, sudah ada partai-partai yang berkomunikasi minta koalisi. Saya membayangkan partai mana ya, karena kan kita gampang hitungnya sekarang kan begitu ya. Di luar sana ada 3 partai, Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Nggak mungkin ini yang berkoalisi dengan PDIP, karena bukan nggak mungkinnya karena PDIP sendiri sejak jauh-jauh hari udah ngomong nggak mungkin. Kan begitu ya, itu yang dijawab Ya. Hasto itu, apalagi PKS dan Nasdem tuh betul-betul no way, big no lah buat PDIP. Nah di luar itu kan ada lagi Gerindra, PKB yang sudah berkoalisi dan Golkar yang akan bergabung di situ. Jadi sisanya kan sebenarnya tinggal PAN kan begitu, dan PAN ini kan sebenarnya juga karena kebingungan dia ingin menempatkan Erik, bukan persoalan dia mau berkoalisi dengan siapa kan gitu. Ya itu poinnya tadi itu. Jadi PAN mau dapat kepastian. Kalau PAN berkoalisi itu artinya Erik yang menentukan PAN. Erik akan perintah PAN supaya gue dikirim ke situ. Jadi Erik mau dapat kepastian dulu. Kalau berkoalisi bukan saya wakil presiden, ya Erik amplopnya akan dia lem lagi tuh. Jadi buka amplopnya tuh. Jadi gampangnya begitu. Jadi Megawati juga ya agak konyol juga. Kan udah secara faktual bahwa wakil presiden itu membutuhkan donor supaya mesin politik Ganjar bisa jalan. Itu kan duit PDIP nggak sanggup lah untuk sekedar amplop-amplop, dia mesti amplop tebal karena mesti membujuk konstituen yang sangat besar untuk mendapatkan suara pada Ganjar. Lain kalau Jokowi di era pertama itu otomatis tanpa sponsor pun sebetulnya PDIP cukup karena Jokowi udah dielulukan sebagai pendatang baru dalam politik kita, walaupun kemudian jadi berakhir dengan agak tragis Pak Jokowi. Nah Ganjar ini nggak dianggap sebagai euforia semacam Jokowi kan. Jadi perlu mesin politik besar tuh, dan Erick Thohir tahu bahwa mesin itu minyaknya dari saya. Ya. Jadi ini sebenarnya bisa saling kunci dong ya, Bung Rocky ya. Nah itu enaknya begitu. Erik ngambek aja kan di last minute aja. Erik tunjukkan kemampuan dia untuk mengatur partai yang berideologi sosialis dengan kapasitas kapitalisnya Erik. Dan itu jadi kimianya nggak bisa menyatu juga tuh. Nah, dan sejak pagi-pagi Erik sudah memberikan sinyal. Dia menyatakan ketika ditanya soal pencapresan, dia bilang dia tidak mau mikir soal itu karena kata dia tegak lurus pada Pak Jokowi. Jadi artinya sebenarnya ini yang akan menentukan kemana PAN berikutnya, karena PAN sendiri sebelumnya juga menyatakan bahwa untuk capres akan ikut arahan Pak Jokowi. Ini sebenarnya kuncinya masih Pak Jokowi juga. Ini menarik juga di tengah situasi begini masih ada partai yang masih tetap berharap dan bukan berharap, berlindung kepada Pak Jokowi. Kalau Erik saya kira ya wajar karena dia menterinya Pak Jokowi dan dia sendiri memang tidak punya kekuatan politik. Jadi kira-kira peluru Pak Jokowi ke PDIP adalah Erik sebetulnya. Kan gampangnya begitu, bukan Sandi lah. Jadi juga Pak Jokowi tahu reputasi Erik sebagai profesional. Mungkin banyak juga BUMN mungkin yang merasa ya berhasil kok tuh, tinggal kita hitungkan mana yang masuk akal akuntansi BUMN. Tapi secara umum publik menolak Erik, walaupun Erik itu diandalkan sebagai salah satu menteri yang dijagokan presiden. Jadi tetap posisinya presiden menginginkan ada tangan dia di PDIP. Nah satu-satunya yang mungkin sekarang adalah Erik. Karena bisa disuruh-suruh dan bisa diminta untuk melakukan kepentingan presiden. Karena tetap presiden juga tahu ya beberapa komorbid Erik dipegang presiden kan. Ya. Jadi tetap saja ini meskipun partai-partai ini sudah punya calon presiden, masih ada kerumitan ya. Itu terutama terjadi pada PDIP dan juga pada Ganjar dan pada Anies Baswedan dia. Ya itu semua dimulai dari kemaksiatan politik yang dihasilkan dari threshold 20%. Kalau udah 20% nggak ada yang begini-beginian nih. Jadi kelihatan kita memang diarahkan oleh sejarah untuk mengevaluasi diri sendiri. Kekonyolan kita membuat presidential threshold yang disetujui presiden justru mencengkram presiden sendiri sekarang karena itu. Ya. Jadi ini saya kira ini ya Bung Rocky, kita kalau ingat semacam ini cerita masa lalu ini seperti 20% itu seperti tragedi kutukan keris Ibu Gandring gitu yang akan membunuh mereka sendiri gitu ya. Ini ingatkan bahwa karena itu kutukan-kutukan metafisik itu berlaku sekarang. Nah, Jokowi kelihatannya mulai paham itu, tapi dia masih berupaya supaya dia memegang banyak keris. Padahal udah nggak ada keris yang dia pegang, yang ada adalah lambang-lambang keris doang.
Ya. Apalagi kalau pulungnya sudah pergi, itu yang mau kerisnya sebanyak apapun nggak ada gunanya itu, Prof. Itu jelas di dalam metafor Jawa itu kelihatan bahwa pulungnya nggak jatuh lagi di atas genteng Jokowi. Itu kan kelihatan betul. Karena itu Jokowi gelisah. Orang yang kehilangan pulung gelisah-gelisah aja terus hidupnya. Yes, karena itu sebenarnya kita sejak awal ingin menghilangkan kutukan-kutukan itu dengan 0% ya, Bang Rocky ya. Yes, ini dasarnya beginian itu. Ini pulung yang paling mulia yaitu 0%. Yes, okay, thank you, Bang Rocky. Yes, thank you.